Dulu, setiap kata yang kita ucapkan ditunggu-tunggu, setiap pendapat kita dipertimbangkan, setiap nasihat kita dicatat, bahkan dijadikan pedoman hidup. Tapi kini, saat rambut mulai memutih, saat langkah tak lagi sekuat dulu, saat suara mulai lirih, kita justru merasa tak lagi punya tempat dalam percakapan. Kita berbicara, mereka sibuk dengan ponsel. Kita memberi saran, mereka bilang, "Udah nggak zaman, Ma." Kita bercerita, mereka menyela, lalu berganti topik. Pelan-pelan, tanpa kita sadari, kita mulai diam. Bukan karena tak punya kata, tapi karena merasa kata-kata kita tak lagi dianggap, dan itulah luka paling sunyi yang dirasakan banyak orang tua hari ini. Bukan tidak diberi makan, bukan tidak diberi tempat tinggal, tapi tidak diberi ruang untuk bicara dan didengar. Padahal, menjadi tua bukan berarti kehilangan makna, bukan berarti suara kita kehilangan nilai, bukan berarti kita harus menerima bahwa sekarang waktunya hanya mendengarkan. Kita tetap punya isi hati, punya pengalaman, punya kebutuhan untuk disapa, diajak bicara, didengar, dan dimengerti. Maka, dalam video ini, kita akan bicara jujur tentang rasa sepi yang sering kita simpan sendiri, tentang keinginan sederhana untuk didengarkan, dan yang paling penting, tentang apa yang bisa kita lakukan ketika suara kita mulai diabaikan. Tapi sebelumnya, berkenan untuk subscribe, like, dan share. Pertama, jangan diam, tapi juga jangan marah. Saat kita merasa tidak didengarkan, reaksi pertama yang muncul bisa jadi adalah diam. Atau sebaliknya, marah, diam, karena merasa sia-sia, diam, karena merasa percuma. Atau, marah karena kecewa, karena kita merasa tak dihargai, padahal kita hanya ingin disayangi. Tapi keduanya, diam maupun marah, seringkali tidak menyelesaikan apapun. Diam terlalu lama bisa membuat kita hilang arah. Kita jadi kehilangan keberanian untuk bicara, karena trauma ditolak atau disepelekan. Kita simpan semuanya di dada, sampai sesak sendiri. Sampai akhirnya, kita merasa tak penting, bahkan di keluarga sendiri. Dan ketika akhirnya marah, emosi itu sering keluar dalam bentuk yang salah. Suara jadi tinggi, kata jadi tajam, nada jadi menyakitkan. Akibatnya, anak-anak makin menjauh, orang-orang makin tidak nyaman, dan yang kita rasakan justru makin dalam, rasa kesepian. Maka, apa yang bisa kita lakukan? Belajarlah untuk tetap bicara, tapi dengan tenang. Jangan padamkan suara hati, tapi juga jangan biarkan ia terbakar jadi kemarahan. Kita bisa mulai dengan kalimat-kalimat sederhana, tapi kuat. Mama ingin didengarkan, bukan disalahkan. Bapak bukan ingin menang, Bapak hanya ingin dimengerti. Ibu tahu kamu sibuk, tapi 1-2 menit untuk mendengarkan ibu sangat berarti. Kalimat-kalimat seperti itu tidak memaksa, tapi menegaskan, tidak menyudutkan, tapi mengundang empati. Dan saat kita berbicara dengan ketenangan, justru lebih mudah bagi orang lain untuk benar-benar mendengar, bukan sekadar mendengarkan. Karena sejatinya, suara yang paling kuat bukan yang paling keras, tapi yang keluar dari hati yang jujur dan damai. Dan di usia kita sekarang, kekuatan bukan lagi terletak pada nada tinggi, melainkan pada keberanian untuk bicara dengan bijak. Maka, jangan diam, tapi juga jangan menggelegar dalam amarah. Bicara pelan-pelan, dengan jujur, dengan utuh, karena suara lansia tetap layak didengar selama kita sendiri percaya bahwa ia pantas untuk disuarakan. Kedua, bangun ruang komunikasi baru. Ada kalanya, bukan kita yang berubah, tapi orang-orang di sekitar kita yang tak lagi punya waktu atau niat untuk benar-benar hadir. Kita ingin bicara, tapi mereka sibuk. Kita ingin bercerita, tapi mereka terburu-buru. Kita ingin sekadar mengobrol ringan, tapi mereka menatap layar, bukan wajah kita. Jawabannya sederhana, jika satu pintu tertutup, bukan berarti tidak ada jendela lain yang bisa dibuka. Kita bisa dan berhak membangun ruang komunikasi baru. Ruang itu bisa dalam bentuk yang kecil dan sederhana. Bergabung dengan kelompok pengajian, ikut komunitas lansia, berkumpul bersama teman sebaya di posyandu, taman, atau kegiatan RT, atau sekadar saling berkirim kabar,
lewat grup WhatsApp yang positif. Ruang itu tak harus besar. Yang penting, di sana kita bisa bicara tanpa diabaikan, didengar tanpa dihakimi, dihargai bukan karena usia, tapi karena pribadi kita. Di ruang komunikasi baru, kita bisa membagikan cerita tentang masa muda yang penuh perjuangan, tentang keluarga yang kita besarkan dengan cinta, atau bahkan tentang keresahan yang selama ini hanya kita simpan diam-diam. Di sana, kita bisa merasa hidup kembali, merasa berarti, merasa punya tempat. Jangan biarkan rasa kecewa di rumah membuat kita sepenuhnya diam. Kita memang tidak bisa mengubah cara orang lain memperlakukan kita, tapi kita bisa memilih di mana dan dengan siapa kita ingin tumbuh. Dan kadang, ruang baru itulah yang memberi kita nafas segar, bahwa ternyata kita tidak sendiri. Jika anak tak lagi punya waktu, bukan berarti hidup kita harus berhenti. Jika cucu tak lagi mendengar cerita kita, bukan berarti kita tidak punya pendengar lain yang siap menyimak. Jadi, jangan takut membuka pintu baru, karena di baliknya bisa jadi ada tangan yang lebih hangat menyambut, ada telinga yang lebih sabar mendengar, dan ada hati yang benar-benar ingin terhubung. Usia boleh bertambah, tapi ruang untuk dihargai dan didengar tidak boleh hilang. Ketiga, hargai suara diri sendiri. Mungkin kita pernah berharap, andai saja mereka mau lebih mendengarkan, tapi hari demi hari berlalu, dan harapan itu mulai terasa berat untuk terus digantungkan. Maka, tibalah saatnya kita berhenti menggantungkan harga diri pada siapa yang mau mendengarkan, dan mulai menghargai suara kita sendiri tanpa syarat, karena suara kita tidak harus disetujui orang lain untuk menjadi sah, tidak harus ditanggapi ramai-ramai untuk jadi berharga. Kadang, cukup kita sendiri yang mendengar, lalu berkata dalam hati, apa yang aku pikirkan penting, apa yang aku rasakan valid. Saat kita mengakui isi hati sendiri, kita tidak lagi bergantung pada pengakuan luar. Kita tidak menunggu anak membalas pesan dulu, tidak menunggu cucu mendengarkan cerita dulu, baru bisa merasa utuh. Kita mulai menyadari bahwa suara dari dalam jauh lebih kuat daripada tepuk tangan dari luar. Mungkin kita bisa menuliskannya dalam buku harian, catatan kecil, atau bahkan lewat rekaman suara, menceritakan isi hati untuk kita sendiri. Karena kadang, saat dunia terasa terlalu ramai tapi sepi, yang paling kita butuhkan hanyalah menemani diri sendiri dengan jujur. Hargai suara diri sendiri, artinya juga menghargai keputusan sendiri. Saat kita berkata, aku lelah hari ini, aku ingin istirahat, itu sah. Saat kita memilih diam bukan karena menyerah, tapi karena ingin tenang, itu kuat. Kita tidak harus menjelaskan semuanya, tidak harus dimengerti semua orang. Yang penting, kita tidak menyangkal diri sendiri, karena pada akhirnya, dunia bisa ramai, tapi tetap membuat kita merasa sendirian. Maka penting sekali untuk punya satu suara yang tak pernah meninggalkan kita. Suara dari dalam diri yang terus berkata, aku tetap berharga. Jadi, jika hari ini kamu merasa tak didengar, dengarkan dulu dirimu sendiri. Beri ruang, beri perhatian, dan yang paling penting, beri cinta yang tulus pada dirimu sendiri. Karena tidak semua orang bisa jadi pendengar, tapi kita selalu bisa belajar menjadi teman bagi hati kita sendiri. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.